Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan daurah kita membahas kitab Tuhfah Samanudiyah karya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ke-10. Insyaallah kita akan memasuki bab baru yaitu Aqsamul Mad, pembagian tentang mad. Baik, ini pembahasan yang insyaallah sering sekali kita dengar baik itu di ilmu tajwid secara umum ataupun pada matan Tuhfatul Atfal maupun Jazariyah. Jadi insyaallah ini adalah pembahasan yang mudah. Kita akan mempelajari tentang pembagian mad ini, namun sebelum kita masuk kepada pembagian mad, maka nantinya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi mad, kemudian urgensi dari mempelajari mad, dan juga nantinya ada kadar daripada mad, baru nanti kita masuk kepada pembagian mad serta huruf-huruf mad dan lin. Berkata Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullahu taala, "Wal maddu asliyun wa far'iyyun jala wa sammi bil maddi at-tabi'il awwalah." Wal maddu, dan mad itu asliyun wa far'iyyun, ada yang asli ada yang far'i. Jala, jelas. Jala nampak atau jelas. Jadi jelaslah bahwasanya mad itu ada dua, ada yang asli pokok, ada yang far'i cabang. Wa sammi bil maddi at-tabi'il awwalah, dan namailah mad yang pertama tadi dengan mad tabi'i. Jadi mad asli nama lainnya adalah dengan mad tabi'i. Mad asli mad pokok, tabi'i artinya adalah tabiat. Artinya orang yang memiliki tabiat yang lurus tidak akan menambah atau mengurangi dari kadarnya, yaitu dua harakat. Atau bisa juga kita artikan bahwa tabiat daripada mad atau asli daripada mad itu ya dua harakat ya. Tidak kurang daripada dua harakat. Baik. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi daripada mad. Mad secara bahasa adalah az-ziyadah. Al-maddu lughatan az-ziyadah. Mad secara bahasa adalah tambahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh, yaitu perkataan dari Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Wa yumdidkum ay wa yazidkum. Dan Allah tambahkan untuk kalian harta-harta dan juga anak-anak. Jadi al-maddu lughatan az-ziyadah, tambahan. Sedangkan secara istilah, secara terminologi, bahwa mad itu adalah italatu shaut biharfin min hurufil maddi awil lin, yaitu memanjangkan suara dengan bantuan atau dengan sebab adanya salah satu daripada huruf-huruf mad maupun lin. Nanti ada disebut sebagai harfu maddin walinin, huruf mad dan juga huruf lin, ada tiga hurufnya yaitu alif, waw sukun dan ya sukun. Ini disebut sebagai harfu maddin walinin, huruf-huruf mad dan juga lin. Kenapa? Karena nanti bisa dibaca sebagai mad, bisa dibaca sebagai sifat lin. Ketentuannya insya Allah kita akan jelaskan nanti. Jadi intinya bahwa mad secara definisi tadi artinya adalah tambahan, secara istilah adalah italatu shaut bi harfin min hurufil maddi awil lin, yaitu memanjangkan suara dengan sebab atau dengan bantuan salah satu daripada huruf mad ataupun lin. Urgensi daripada mad ini ya, yang perlu kita ketahui sebagaimana yang masyhur diriwayatkan daripada Qatadah bahwasanya Anas bin Malik, beliau ditanya terkait dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih kriteria bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas bin Malik pun menjawab fihi maddan. Jadi fihi mad, yaitu ada madnya. Jadi fihi mad artinya ada madnya. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada panjangnya, enggak lempeng begitu saja, tapi ada panjangnya. Kemudian beliau mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau panjangkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Dan juga yang masyhur yang diriwayatkan daripada Ibnu Yazid Al-Kindi terkait dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala ada yang membacakan firman Allah kepada beliau sampai kepada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, maka Abdullah bin Mas'ud pun menegur orang tersebut.
Beliau pun mengatakan, "Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah SAW." Bukan begini cara Rasulullah SAW membacakannya kepada saya. Lantas bagaimana? Wahai Abu Abdurrahman, beliau pun akhirnya membacakan, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Jadi lil fuqara'i famaddaha. Beliau panjangkan, ya karena kita tahu ini dalam ilmu tajwid disebut wajib muttasil ya. Pada riwayat Hafiz an Asim, jalur Syatibiyah membaca dengan 4 harakat atau 5 harakat. Nanti kalau di riwayat Warsh ataupun qiraah Hamzah dibaca 6 harakat. Jadi tidak ada yang bacanya dengan 2 harakat. Maka kalau kita teliti di sini, secara makna lil fuqara'i 2 harakat dengan lil fuqara'i 4 harakat atau 6 harakat itu tidak ada perbedaan makna, enggak ada. Sama artinya bagi orang-orang fakir. Hanya saja Abdullah bin Mas'ud tetap menegurnya karena ini adalah kesalahan. Nantinya masuk pada lahan khafi. Kita sudah pernah jelaskan kemarin terkait dengan lahan, di antara lahan khafi adalah harusnya panjangnya 4 harakat jadi 2 harakat atau 2 harakat jadi 6 harakat misalkan. Jadi tidak mengubah makna, hanya saja bukan begitu Al-Qur'an dibaca, itu mengurangi kesempurnaan bacaan. Mafhum ya insyaallah. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui adalah durasi mad. Jadi kadar daripada mad. Kita tahu bahwasanya mad itu artinya panjang. Minimalnya 2 harakat. Lawan dari mad adalah qasar, pendek. Maknanya 1 harakat. Jadi mad itu minimalnya 2 harakat, nanti maksimalnya 6 harakat. Jadi 2 sampai 6. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Lawan daripada mad, lawan daripada antara 2 sampai 6 adalah qasar, 1. Jadi kalau disebut qasar yang merupakan lawan dari mad itu maknanya 1 harakat. Tapi kalau semuanya nanti ada qasar lagi dalam lingkup mad itu 2 harakat. Nah, kita akan lihat. Jadi dalam kelompok mad itu sendiri ada istilah-istilah lagi. Yang pertama namanya qasar. Qasar dalam lingkup mad itu artinya 2 harakat. Misalkan ini mad jaiz munfasilnya dibaca qasar. Oh, itu artinya 2 harakat itu. Kan sudah bahas tentang mad ini, sudah lingkup mad. Ini mad jaiz munfasil. Berarti qasar dalam lingkup mad artinya 2 harakat. Beda halnya kalau qasar yang merupakan lawan dari mad. Jadi jangan sampai salah pahami. Ada 2 istilah qasar di sini, yaitu qasar yang merupakan lawan dari mad artinya adalah apa? Artinya 1 harakat. Kalau qasar dalam lingkup mad itu artinya apa? 2 harakat. Kemudian di atasnya sedikit fawaiqul qasar 3 harakat. Di atasnya lagi tawassut 4 harakat. Di atasnya sedikit lagi fawaiqut tawassut 5 harakat. Kemudian yang 6 harakat disebut dengan isba' atau tul. Jadi isba' atau tul ini 6 harakat. Jadi 2 harakat qasar, 3 harakat fawaiqul qasar, 4 harakat tawassut, 5 harakat fawaiqut tawassut, kemudian 6 harakat isba' atau tul. Tadi fuwaiq itu tasghir daripada fauqa, artinya di atasnya sedikit gitu ya. Qasar di atasnya sedikit dari qasar, fuwaiqul qasar gitu ya. Berarti 3 harakat. Tawassut di atasnya sedikit daripada tawassut, maksudnya 5 harakat. Mafhum insyaallah? Baik. Adapun tentang bagaimana kita menentukan tempo daripada harakat tersebut, maka yang paling tepat adalah kita mengkiaskan bahwa 1 harakat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 1 huruf berharakat. Contoh ba. Maka kalau disebut 2 harakat berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 2 huruf yang berharakat. Ba, ba. Ini semuanya nanti akan menyesuaikan dengan tempo bacaan yang sedang digunakan. Kita tahu kemarin tempo bacaan ada apa? Ada tahqiq, lambat, kemudian ada tadwir, sedang, kemudian ada hadar. Ya, tentunya kalau 2 harakat pada tahqiq tidak sama dengan 2 harakat pada hadar. Ya, karena bacanya lambat dengan bacanya cepat ya sepertinya agak beda, tapi demikianlah temponya ya, harus stabil. Maklum ya insyaallah. Jadi sekali lagi bahwa cara menentukan kadar harakat ini adalah dengan mengkiaskan apa? Bahwa 1 harakat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 1 huruf berharakat. 2 harakat waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 2 huruf berharakat. Demikian juga 4 harakat atau 6 harakat. Contoh 6 harakat misalkan. Ba, 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 ba. Ba, berarti di sini 6 harakat. Mafhum insyaallah? Baik, ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa jadi dengan yang masyhur, ini taqriban lil fahm saja, yaitu dengan cara misalkan mengetuk misalnya. Tak 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 misalkan. Atau dengan cara membuka ataupun menutup jari. Jadi bisa jadi membuka atau menggenggam jari. Ini pun tidak masalah. Ya, ini hanya sekedar untuk wasilah saja. Tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa tanpa kita harus membuka jari, menutup jari ataupun mengetuk, insya Allah feelingnya nanti sudah dapat ya. Jadi kita sudah bisa menentukan, oh ini 4 harakat, oh ini 6 harakat, demikian. Allah a'lam bishawab.
Baik, jadi sudah kita jelaskan terkait dengan definisi daripada mat, baik itu secara bahasa maupun istilah, kemudian juga urgensi daripada mat dan juga kadar ataupun tempo daripada mat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bait 125 dan 26. 125 dan 126. Ini akan membahas tentang mat asli atau mat tabi'i. Beliau mengatakan, wa huwa ma lam yaku ba'da harfi mad harfun musakkanun awil hamzu warad. Wa dhaka kilmiyun wa harfiyun yura ka atujadilunani taha wara. Wa huwa ma lam yaku ba'da harfi mad harfun musakkanun awil hamzu warad. Mat tabi'i atau mat asli itu adalah wa huwa ma lam yaku ba'da harfi mad, apa-apa yang tidak ada setelah huruf mat tersebut. Jadi huruf mat ya, setelahnya tidak ada harfun musakkanun, tidak ada huruf bertanda sukun, juga awil hamzu warad ataupun huruf hamzah. Warad terdapat. Jadi setelah mat tadi yang penting jangan sampai ada huruf sukun atau huruf hamzah. Sudah. Kalau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal beliau mengatakan bahwasanya wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtalab bal ayu harfin ghairi atau ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'i yakun. Intinya mat tabi'i itu atau mat asli itu adalah ada huruf mat, ketemu huruf apa saja terserah. Yang penting jangan ketemu huruf yang bertanda sukun atau ketemu hamzah. Mafhum insyaallah ya. Taib, ini namanya mat asli atau mat tabi'i. Dan mat asli atau mat tabi'i panjangnya 2 harakat saja di semua riwayat. Maka namanya mat asli, mat tabi'i. Mat asli pokok. Asal dari mat itu ya 2 harakat saja gitu. Adapun nanti yang 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat itu cabang daripada mat asli tadi. Tabi'i maksudnya adalah apa? Orang yang memiliki tabiat yang lurus tidak akan menambah atau mengurangi dari kadarnya, yaitu berapa? 2 harakat saja. Mafhum ya? Baik, ini terkait dengan definisi mat asli atau mat tabi'i dan panjangnya 2 harakat saja di semua riwayat ataupun qiraat. Wa dzaka kilmiyun wa harfiyun yura. Nah, mat asli atau mat tabi'i ini ada yang bentuknya itu kata, ada yang bentuknya huruf. Bentuknya kata ini yang umum nih. Contoh misalkan ba berharakat fathah dengan alif, jim berharakat kasrah dengan ya sukun. Baik, kemudian qaf berharakat dhammah dengan waw sukun misalkan. Ini berarti nantinya bentuknya kata. Satu huruf ketemu dengan huruf yang lainnya jadi kata misalkan. Mafhum ya insyaallah, ini namanya kilmi, bentuknya kata. Adapun berikutnya ada juga yang berbentuk harfiyun. Mat tabi'i harfi, bentuknya huruf. Pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surah dalam Al-Qur'an ya, yang tersusun pada kata hayyun tahur. Jadi ha ya ta ha ra. Ha ya ta ha ra. Baik. Jadi ha ya ta ha ra ini adalah mat tabi'i harfi. Dia adalah bagian dari huruf muqatta'ah di awal sebagian surah dalam Al-Qur'an dan dibaca 2 harakat. Kalau kita lihat di sini cuma 1 huruf saja, makanya namanya tabi'i harfi. Ini cuma 1 huruf nih, tapi sudah bisa dibaca sebagai mat asli atau mat tabi'i, 2 harakat. Mafhum ya? Adapun nanti alif kecilnya itu dhabatnya itu bukan rasm. Jadi itu dhabatnya. Demikian. Ka atujadilunani taha wara. Nah, contohnya seperti atujadilunani, tujadilunani. Ini contoh. Tuja, ja, alif sebelumnya fathah. Dilu, waw sukun sebenarnya dhammah. Nani, ya sukun sebenarnya kasrah. Atujadilunani, ini contoh daripada mat tabi'i yang bentuknya kata, kilmi. Ya, mungkin sebagian baru mendengar istilah ini. Ada mat tabi'i kilmi yang bentuknya kata. Ini mat tabi'i yang secara umum yang biasa kita ketahui. Ada juga yang disebut mat tabi'i harfi, contohnya adalah toha dan juga ro. Toha, baik, ra, contohnya alif lam ra, contohnya. Kemudian ada juga ya, yasin, baik. Ada juga sudah toha, kemudian ra, kemudian ya, baik. Satu lagi apa? Ha, hamim, baik. Jadi tersusun pada kata hayyun tahur. Demikian. Nah, mudah ya insyaallah semuanya tadi dibaca 2 harakat saja. Contohnya sudah kita sebutkan, sekarang tambahan. Tambahan yang pertama bahwa ada beberapa mat yang dia disebut sebagai mulhaqat mat tabi'i. Mat-mat yang dianggap sama dengan mat tabi'i. Kenapa? Karena dia dibaca 2 harakat saja. Di semua riwayat. Di semua riwayat ini dibaca 2 harakat saja. Baik, apa saja itu? Yang pertama adalah mat iwad. Iwad itu artinya pengganti. Nantinya mat iwad ini
terjadi pada huruf yang bertanda fathatain. Sekali lagi, khusus fathatain, ini poin pertama. Poin kedua, dalam kondisi waqaf. Sudah 2 poin ini ya. Yaitu huruf bertanda fathatain, an, ban, tan, than, dan seterusnya. Nggak bisa un atau in. Yang kedua, dalam kondisi waqaf. Artinya kalau wasal tidak berlaku. Kalau wasal tidak aktif. Jadi hanya aktifnya saat apa? Saat waqaf saja, saat berhenti saja. Tanda kurung kecuali tak marbutah. Ya. Contoh di sini kita contohkan. Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza, 2 harakat. Namanya mad iwad. Asalnya mafazan. Hadaiqa wa a'naba. A'naban menjadi a'naba. Wa kawa'iba atraba. Asalnya atraban menjadi atraba. Wa ka'san dihaqa. Dihaqan menjadi dihaqa. Nah, kenapa tadi disebut mad iwad, pengganti? Karena huruf mad yaitu alif ini adalah pengganti daripada suara nun sukun, daripada tanwin. Asalnya kan tadi apa? Contohnya atraban, ya, atraban ada suara nun sukun ya kan? Ada tanwin ya kan? Diganti dengan huruf mad yaitu alif. Jadi itulah kenapa disebut sebagai mad iwad. Karena huruf mad yaitu alif adalah pengganti daripada apa? Tanwin, daripada suara nun sukun. Mafhum? Berapa banyaknya? 2 harakat. Kapan terjadinya? Saat waqaf saja. Itu artinya kalau dia wasal, maka tidak berlaku ini mad iwad. Berlakunya sebagai hukum nun sukun dan tanwin. Contoh misalkan. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Nah, tadi kalau semua inna lil muttaqina mafazan hadaiqa jadi hukum idhar. Tanwin ketemu dengan ha. Hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba. Jadi idgham bi gunnah, tanwin ketemu waw. Wa kawa'iba atraban jadi idgham bi gunnah karena tanwin ketemu dengan huruf waw. Mafhum ya insyaallah? Baik. Jadi sekali lagi ini aktifnya saat waqaf saja. Nanti sebenarnya ada selain daripada mad iwad ada mad silah qasirah atau silah sughra. Tapi nanti insyaallah akan dibahas pada babnya sendiri yaitu bab haul kinayah. Haul kinayah atau hak dhamir. Nanti insyaallah akan dibahas pada tempatnya. Baik. Selanjutnya bait ke 127 mad far'i. Amma al-akhiru fahuwa mawqufun ala hamzin kadza ala as-sukuni musjala. Amma al-akhiru, adapun yang akhir, yang lainnya, yang terakhir, kalau yang awal tadi, yang pertama itu adalah mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Apa itu mad far'i? Fahuwa mawqufun ala hamzin, yaitu yang dia berhenti pada hamzah. Ini disebut dengan sebab. Sebab mad far'i. Baik. Jadi yang menjadikan dia mad far'i itu sebabnya 2. Sebab hamzah atau sukun. Yang pertama disebutkan di sini adalah mauqufun ala hamzin, yang dia berhenti atau bergantung pada sebab hamzah. Kada demikian pula ala sukuni, bergantung pada sukun. Jadi kalau nggak ketemu hamzah ya ketemu sukun, musjala'i mutlaqah. Jadi ini harus ada sebabnya ini. Nah, sebab sendiri sebenarnya ada sebab hukmi, ada sebab lafzi. Sebab hukmi ini nanti pembahasan lain ya, seperti mad ta'zim ya. Ini nanti pembahasan yang lain. Yang la contohnya harusnya 2 harakat jadi dipanjangkan lebih, ini nanti jadi mad far'i begitu ya. Ini namanya sebabnya hukmi. Baik, ada sebab lafzi secara lafaz. Secara lafaz dilihat di sini ada hamzah atau apa? Sukun. Jadi sebabnya kalau nggak hamzah ya sukun. Wallahu a'lam bishawab. Ini disebut sebagai sebab mad far'i, yaitu hamzah atau sukun. Definisi mad far'i adalah mad cabang. Secara bahasa adalah mad cabang. Dikarenakan ia adalah cabang dari mad asli. Adapun secara istilah adalah mad yang pasti terjadi karena adanya salah satu sebab, yaitu hamzah atau sukun. Jadi sebabnya kalau nggak hamzah ya sukun. Pembagian mad far'i. Baik. Mad far'i itu bisa ditinjau dari 2 sisi. Pembagian daripada mad far'i bisa ditinjau dari 2 sisi, yaitu berdasarkan sebabnya dan berdasarkan hukumnya. Kalau berdasarkan sebabnya tadi, sebabnya ada 2, yaitu hamzah atau sukun. Sukun sendiri nanti ada sukun asli, ada sukun arid. Kemudian disebabkan atau ditinjau daripada hukumnya, nanti ada hukum wujub, ada hukum jawaz, ada hukum luzum. Bab setelah ini nanti. Jadi ahkamul mad itu adalah pembagian hukum mad far'i. Kalau dari segi hukumnya, dia hukumnya wujub nih. Maksudnya dia wajib dibaca 4 harakat atau lebih.
Kemudian jawaz dia boleh dibaca 2 harakat atau lebih. Baik. Kemudian dia luzum nih, dia harus dibaca pada satu tingkatan saja yaitu 6 harakat. Mafhum ya? Baik. Jadi mad far'i ini pembagian bisa ditinjau dari 2 sisi. Sisi yang pertama dari sisi sebab hamzah dan juga sukun. Sisi yang kedua dari sisi hukum. Dari sisi hukum ada 3 hukum, yaitu wujub, jawaz, dan juga luzum. Insyaallah akan kita bahas setelah bab ini. Baik. Antum bisa lihat sebagai gambaran, perhatikan tabel berikut. Antum lihat tabelnya. Jadi ada sebab hamzah, ada sebab sukun. Sukun sendiri ada sukun asli, ada sukun arid. Yang disebabkan oleh hamzah itu adalah wajib muttasil. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Antum lihat di situ, mad ketemu hamzah dalam satu kata. Berarti sebabnya apa? Hamzah. Kemudian jaiz munfasil. Contoh misalkan, la a'budu ma ta'budun. Ada mad ketemu hamzah dalam 2 kata. Sebabnya berarti apa? Hamzah. Kemudian mad silah tawilah atau mad silah kubra. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Lahu ada hak dhamir ketemu dengan hamzah. Berarti sebabnya apa? Hamzah. Jadi ketemunya dalam 2 kata. Selanjutnya ada mad badal. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ini sebabnya hamzah. Mad badal ya. Hamzah ketemu dengan huruf mad. Jadi hamzah dulu baru huruf mad. Jadi sebabnya hamzah. Ada 4 tadi ya, berarti wajib muttasil, jaiz munfasil, silah tawilah atau silah kubra, dan juga mad badal. Adapun berikutnya yang disebabkan oleh sukun, sukun sendiri ada sukun asli dan sukun arid. Yang sebabkan sukun asli adalah mad lazim beserta pembagiannya. Ada mad lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi muthaqqal. Mad lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi muthaqqal. Ada 4 pembagian mad lazim. Yang disebabkan oleh sukun arid ada 2, yaitu mad arid lis sukun, yaitu mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf, aktifnya hanya saat waqaf saja ini. Dan juga ada mad lin arid lis sukun. Nama panjangnya lin arid lis sukun, yaitu sifat lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Jelas ya insyaallah. Adapun perinciannya kita bahas insyaallah setelah bab ini nanti. Bait ke-128 kita akan bahas tentang huruf mad beserta syarat-syaratnya. An-Nadhim mengatakan hurufuhu fi lafdhi wayin jumi'at wa ma' syurutiha binuhiha atat. Hurufuhu ay huruful mad, huruf mad itu, jadi mad di sini, hu di sini, haknya di sini kembali kepada mad secara umum ya, bukan mad far'i yang dekat, tapi mad secara umum. Jadi hurufuhu ay huruful mad, huruf mad secara umum. Fi lafdhi wayin terkumpul pada apa? Jumi'at terkumpul. Jumi'at fi lafdhi wayin terkumpul pada lafaz wayin, yaitu waw, waw sukun, alif, enggak perlu tambahin sukun karena alif selalu sukun, ya sukun. Jadi ada waw sukun, alif, dan ya sukun. Wa ma' syurutiha, dan bersama dengan syarat-syaratnya. Ha di sini kembali kepada huruf-huruf mad ini. Wayin di sini kan muannats, jamak ya kan? Huruf. Berarti syurutiha, ha di sini kembali kepada huruf. Jadi beserta dengan syarat-syarat daripada huruf-huruf tersebut dibaca sebagai mad, yaitu waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah, nuhiha atat yang datang. Jadi nuhiha, nu waw sukun sebelumnya dhammah, hi ya sukun sebelumnya kasrah, ha alif sebelumnya fathah. Gampang ya insyaallah. Jadi ini adalah huruf-huruf mad beserta syarat-syarat disebut sebagai mad. Nanti ada huruf-huruf ini bisa dibaca dengan sifat lin insyaallah setelah ini. Baik. Jadi pembahasan ini insyaallah sangat mudah, bait 128 intinya tentang huruf-huruf mad beserta syarat-syaratnya. Huruf mad ada 3, alif, waw sukun, ya sukun. Syaratnya sebagai mad adalah alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Sudah selesai. Contoh misalkan nuhiha. Bisa juga dibaca sebagai huruf-huruf lin. Lin di sini nanti tidak dibaca panjang ya, tapi dibaca dengan pendek. Untuk lebih detailnya nanti insyaallah akan dibahas pada bab berikutnya. Jadi lin kapan dibaca sebagai lin, yaitu saat waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Contoh alam tara kaifa sama malik yaumi, kaifa ya sukun sebelumnya fathah, yaumi waw sukun sebelumnya fathah, dan ini terjadi saat wasal. Sifat lin ini terjadi saat wasal. Nanti kalau dia dalam kondisi waqaf ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, nanti jadinya mad lin arid lis sukun. Itu lain pembahasan. Itu nanti masuknya kepada mad far'i. Kalau ini sifat lin ini tidak panjang, ya dia tidak dibaca panjang. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk aqsamul mad. Berikutnya kita masuk kepada bab yang baru, yaitu hukum mad far'i. Ahkamul mad maksudnya ahkam, hukum-hukum, al-mad maksudnya mad far'i.
Jadi bukan mat secara umum, karena mat asli, mat tabi'i sudah selesai. Sekarang membahas tentang pembagian hukum mat far'i. Berkata An-Nadhim rahimahullahu ta'ala, beliau langsung menyebutkan fawajibun ma'asabqihi in yattasil bihamzatin. Demikian. Tapi sebelum masuk kepada situ, bait 129, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Di dalam Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan, lil maddi ahkamun thalathatun tadum, wahiyal wujub wal jawaz wal luzum. Ya, mat itu, maksudnya mat far'i itu, memiliki 3 hukum. Ini senantiasa memiliki 3 hukum. Kalau enggak wujub, jawaz, ya luzum. Wujub artinya wajib, jawaz artinya boleh, luzum artinya harus. Paham ya? Jadi ada 3 hukum mat far'i. Kalau enggak wujub, jawaz, ya luzum. Gampang. Yang wujub maknanya adalah wajib dibaca lebih panjang dari mat tabi'i, 4 sampai 5 harakat. Jadi dia enggak boleh sama dengan mat tabi'i. Dia wajib dibaca 4 ya, sampai 5 harakat. Bahkan kalau di riwayat Warsh dan qiraah Hamzah tadi sampai 6 harakat. Begitu kan? Ini yang kita sebutkan ada 4 atau 5 ini riwayat Hafiz an Asim dan juga mayoritasnya demikian. Tapi kalau riwayat Warsh, qiraah Hamzah ya 6 harakat. Mafhum ya? Jadi wujub maksudnya wajib dibaca 4 harakat atau lebih. Nggak bisa 2 harakat. Harus dia lebih panjang dari 2 harakat. Dan nama matnya hanya satu saja, itu wajib muttasil. Adapun yang berhukum jawaz, maknanya adalah boleh dibaca panjang 2 harakat sama dengan mat asli atau lebih dari 2 harakat. Bisa jadi 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Paham ya? Ini makna daripada jawaz. Boleh. Maksudnya boleh sama dengan mat asli 2 harakat, tapi dengan ketentuannya ya. Tidak lantas sembarangan boleh-boleh saja, boleh. Bukan. Tapi dengan ketentuannya. Berdasarkan riwayat maupun tariknya. Demikian. Dan mat-matnya adalah mat jaiz munfasil, silah kubra atau silah tawilah, kemudian mat arid lis-sukun, mat lin arid lis-sukun, dan juga mat badal. Jadi ada 5. Yaitu mat jaiz munfasil, mat silah tawilah atau mat silah kubra, kemudian mat arid lis-sukun, kemudian mat lin arid lis-sukun, kemudian mat apa? Mat badal. Lanjut, yang berhukum luzum itu adalah yang maknanya dia harus dibaca 6 harakat saja. Enggak bisa kurang dari 6 harakat. Pokoknya 6 harakat saja. Dan ini matnya ada 4, yaitu mat lazim beserta pembagiannya. Lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi musaqqal, lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi musaqqal. Gampang insyaallah. Jadi kesimpulannya kalau kita mau tarik lagi tadi, jadi mat far'i itu pembagiannya ditinjau dari 2 sisi. Sisi sebab hamzah atau sukun dan sisi hukum kalau enggak wujub, jawaz dan juga luzum. Berarti contoh misalkan ada mat wajib muttasil. Kita bisa tahu bahwasanya wajib muttasil ini kalau dari segi sebabnya dia masuk pada kelompok yang disebabkan oleh hamzah. Kalau dia dilihat dari hukumnya, maka dia berhukum wujub. Paham ya? Contoh lagi, arid lis sukun. Arid lis sukun dari segi sebabnya dia termasuk yang disebabkan oleh sukun, sukun arid. Dari segi hukumnya dia berhukum jawaz dan juga yang lain sebagainya. Antum bisa pahami insyaallah. Mafhum? Baru masuk kepada bait 129, beliau menjelaskan tentang mat wajib muttasil. Beliau mengatakan fawajibun ma'asabqihi in yattasil bihamzatin. Fa di sini jangan lupa fa litafri' ya, disebutkan ini ada 3 hukum. Maka yang pertama yang berhukum wujub. Yang berhukum wujub adalah saat ma'asabqihi in yattasil bihamzatin. Ini ada yang mahdzuf ini, yaitu huruf-huruf matnya. Baik. Huruf-huruf matnya in yattasil bihamzatin. Jika bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Baik. Jadi ada mat ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi matnya ini mendahului hamzah. Jadi mat dulu baru hamzah. Ma'asabqihi in yattasil bihamzatin. Jika ada mat ketemu dengan hamzah dan bersambung, maksudnya bersambung dalam satu kata. Ini namanya wajib muttasil. Namanya bisa muttasil saja, bisa wajib muttasil. Nama panjangnya wajib muttasil. Baik, dinamakan dengan wajib karena dia wajib dibaca 4 harakat atau lebih. Ini para ulama ahli qiraat sepakat untuk selalu membacanya dengan 4 harakat atau lebih. Tidak ada yang berpendapat ulama qiraat dengan 2 harakat. Jadi 4 harakat atau lebih. Bisa jadi nanti 4, 5 atau 6. Tergantung riwayat maupun qiraat dan juga tariknya. Dan dinamakan dengan muttasil karena ittisal, bersambungnya antara mat dengan sebabnya, yaitu sebab hamzah. Jadi karena bersambung dalam satu kata maka disebut muttasil. Makanya namanya wajib muttasil. Tempo bacaannya dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, mat wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harakat saat wasal. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath.
4 harakat, atau idza jaa nasrullahi wal fath 5 harakat. Ini saat wasal. Adapun saat waqaf maka bisa kita tambahi dengan satu kadar lagi yaitu 6 harakat. Jadi kalau waqaf bisa 4, 5, 6 menyesuaikan. Ya. Yang jelas kalau mat arid li sukunnya itu nanti 6 harakat, maka kalau ketemu dengan wajib muttasil dalam kondisi waqaf, dia juga harus 6 harakat. Nggak bisa dia di bawah 6 harakat, nggak bisa. Oh, 4 harakat, nggak bisa. Dia harus minimal sama atau lebih panjang daripada mat arid li sukun. Karena mat wajib muttasil itu nanti dari segi kekuatannya akan dijelaskan pada aqwal mududi lazimun famattasal, fa'aridun fadunfisalin fabadal. Jadi akan dijelaskan tingkatan kekuatan mat far'i. Yang pertama, yang paling kuat mat lazim, yang kedua adalah mat muttasil, wajib muttasil, yang ketiga adalah mat arid disukun atau lin arid disukun, kemudian mat mufasil yaitu jaiz munfasil ataupun silah tawilah, baru kemudian mat badal. Ini urutannya. Baik ya. Baik. Jadi kalau dalam kondisi waqaf bisa 4, 5, 6, dilihat kondisinya nanti. Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi'i, beliau mengatakan wamdudhu arba'an wa khamsan intasil, dan panjangkanlah ia yaitu wajib muttasil dengan 4 ataupun 5 harakat jika dalam kondisi wasal, jika engkau wasalkan, saat engkau sambungkan. Wa khudhuma ay arba'an wa khamsan, dan amalkan keduanya, ambil 4 atau 5 tersebut idza waqafta, jika engkau waqafkan, wastatil, dan tambahkan dengan tempo tul. Jadi kalau waqaf maka bisa 4, 5, 6 tergantung kondisinya. Baik. Contoh diantaranya mad wajib muttasil adalah jaa, haum, siat. Ini 4 atau 5 harakat saat wasal. Tapi kalau waqaf, aantum ashaddu khalqan amis sama, 4 harakat, as-sama, 5 harakat, atau as-sama, 6 harakat. Jadi 4, 5, 6. Mafhum ya? Berikutnya setelah wajib muttasil adalah jaiz munfasil. Jaiz munfasil ini dia berhukum jawaz, ya. Berhukum jawaz, boleh sama dengan mat asli. Kemudian boleh juga lebih panjang dari mat asli tapi dengan ketentuannya, Wa jaizun in yanfasil, dan mat yang berhukum jawaz yaitu mat jaiz munfasil in yanfasil jika terpisah. Antara mat dan juga hamzah itu terpisah dalam 2 kata. Mat dalam kata sendiri, hamzah dalam kata sendiri. Ini masih membicarakan tentang sebab hamzah ya. Kalau wajib muttasil tadi, dia sebab hamzah hanya saja dia bersambung antara mat dengan hamzah. Kalau jaiz munfasil, dia sebab hamzah hanya saja terpisah. Jelas ya insyaallah. Baik, jaiz itu boleh karena boleh dibaca seperti mat asli atau lebih panjang dari mat asli tapi dengan ketentuannya. Kemudian munfasil maksudnya terpisah karena terpisahnya antara huruf mat dengan sebabnya yaitu hamzah. Jadi karena karena infisal, karena terpisahnya antara apa? Antara huruf mat dengan sebabnya itu hamzah dalam 2 kata. Baik. Berikutnya tempo bacaannya. Boleh dibaca 4 atau 5 harakat. Jadi 4 atau 5 harakat pada riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Jadi sama dengan wajib muttasil. Kalau jalur Syatibiyah yang sering kita baca, ya sudah ketemu wajib muttasil, jaiz munfasil 4 atau 5 harakat saja sudah cukup. Ya. Tapi kalau kita baca daripada riwayat Hafiz an Asim jalur thayyibatun nashr, maka bisa dibaca dengan 2 harakat. Hanya saja harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang lain, poin-poin yang lain, kaidah-kaidah yang lain terkait dengan penyeragaman di dalam apa? Thariq thayyibatun nashr. Jelas? Insyaallah nanti akan kita jelaskan pada tempatnya. Catatan, kami akan tambahkan bab kaidah membaca dengan qasr munfasil, yaitu membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harakat atau silah tawilah dengan 2 harakat di akhir buku ini insyaallah. Contoh dan artian. Misalkan qalu innama, kita baca dengan 4 harakat. Riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Ila asyaddil azab. Demikian. Baik, penting. Perlu diketahui bahwa huruf ha tanbih seperti pada kata haulai. Jadi huruf ha-nya di sini namanya ha tanbih. Ha di sini namanya ha tanbih. Dan huruf ya nida, ya untuk memanggil. Ya, wahai. Baik. Seperti pada kata ya ayyuha, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Jadi hak tanbih ketemu dengan hamzah, kemudian ya nida ketemu dengan hamzah seperti pada contoh haulai, ha antum. Baik. Kemudian ya ayyuha, ya ulil albab, ya ukhta haruna misalkan. Maka ini ya-nya maupun haknya berhukum apa?
jaiz munfasil. Tapi kalau kita perhatikan di sini hukumnya jaiz munfasil, dia hukumnya terpisah. Tapi tulisannya muttasil, tulisannya apa? Bersambung. Makanya ini disebut sebagai apa? Muttasil rasman, munfasil hukman. Baik, atau antum balik dulu. Munfasil hukman, muttasil rasman. Jadi secara hukum dia itu munfasil, majaiz. Baik. Jadi antum bisa baca dua harakat nanti kalau pada jalur thayyibah. Tapi secara rasam tulisannya, secara penulisannya ini nyambung. Kenapa? Karena memang itulah kaidah di dalam penulisan. Dalam rasam Utsmani diberikan kaidah bahwa huruf ha tanbih dengan kata setelahnya, huruf ya nida dengan kata setelahnya, dan juga alif lam tidak boleh dipisah, harus disambung. Sebagaimana perkataan daripada Imam Ibnul Jazari, kadza minal wa ha wa ya la tafsili. Demikian pada penulisan al dengan setelahnya al-masjidu al-qamaru dan setelahnya, dan juga waha waya ha tanbih dan kata setelahnya haula'i ha antum. Baik. Dan juga ya nida, ya ayyuha, ya ukhta Haruna, ya ulil albab, la tafsil, jangan engkau pisah, la tafsili, jangan engkau pisah. Berarti harus disambung penulisannya. Mafhum ya insyaallah. Baik. Adapun huruf ha pada ayat di bawah ini bukanlah hak tanbih. Nah, hati-hati ini. Ini bukan hak tanbih nih. Satu kata ini ha umqra'u kitabiyah pada surah Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ha itu artinya ta'al atau halumma. Jadi ini bukan hak tanbih tapi ini hak asli. Jadi ha ay ta'al atau halumma. Paham ya? Ini bukan mad jaiz munfasil otomatis. Ini namanya mad wajib muttasil karena haknya asli. Jadi mad ketemu dengan hamzah dalam satu kata berarti apa? Wajib muttasil. Lanjut, catatan. Terdapat mad yang dianggap sama dengan mad jaiz munfasil yaitu mad silah tawilah atau mad silah kubra. Contoh, yahsabu anna malahu akhladah. Ini khusus untuk hak dhamir atau yang menyerupainya, hak dhamir dan yang menyerupainya seperti misalkan hak isyarah hadhihi ketemu dengan hamzah dalam dua kata. Tapi insya Allah ini secara detailnya kita akan bahas pada babnya, itu bab hak kinayah. Nanti insya Allah kita akan bahas. Lanjut. Satu lagi kita akan selesaikan mad badal. Baru kita break sebentar. Mad badal. Au in alaihi hamzatun taqaddamat. Afan, ini salah ya. Yang betul, au in alaihi hamzatun taqaddamat. Hamzatun harusnya. Tak marbutohnya itu dhammatain. Hamzatun au in alaihi hamzatun taqaddamat. Atau jika hamzah mendahului mad maka disebut sebagai mad badal. Ini nanti namanya mad badal. Ada hamzah ketemu mad. Kalau tadi wajib muttasil, jaiz munfasil atau silah tawilah itu mad dulu baru hamzah. Sekarang badal ini hamzah dulu baru mad gitu ya. Au in alaihi hamzatun taqaddamat. Atau jika hamzahnya itu mendahului mad maka nantinya namanya adalah mad badal. Mad badal secara definisi adalah mad atau bacaan panjang yang terjadi apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Gampang, intinya hamzah ketemu dengan mad. Hamzah fathah ketemu alif, hamzah kasrah ketemu ya sukun, hamzah dhammah ketemu waw sukun. A, I, U, khusus hamzah. Mafhum ya? Sebab penamaannya dinamakan dengan mad badal atau pengganti karena secara mayoritas huruf mad yang ada setelah hamzah adalah pengganti dari hamzah sukun yang dibuang. Perhatikan, ini sebenarnya ada kronologinya. Kenapa disebut mad badal? Ini karena asalnya secara mayoritas, bukan semua mad badal seperti itu. Mayoritasnya adalah ada dua hamzah. Hamzah pertama berharakat, hamzah kedua hamzah sukun. Paham ya? Kemudian karena orang Arab berat mengucapkan dua hamzah ini, yang satu berharakat, yang satu sukun, maka kemudian hamzah yang sukun diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harakat hamzah sebelumnya. Misalkan kalau hamzah yang pertama fathah berarti huruf madnya alif. Kalau hamzah yang kedua kasrah, hamzah yang pertama kasrah berarti huruf madnya ya sukun. Kalau hamzah yang pertama itu dhammah berarti huruf madnya waw sukun. Demikian. A, I, U. Dan secara rasm pun sudah seperti itu. Hamzah fathah setelahnya alif, hamzah kasrah setelahnya ya sukun, hamzah dhammah setelahnya apa? Waw sukun. Ya kecuali nanti huruf hamzah dalam kondisi fathatain, kalau nanti di mad iwad yang terakhir itu mad iwad, kalau dia terdapat pada hamzah sama misalkan ma'an misalkan,
itu tidak ada alifnya secara rasm otomatis. Ma'an itu bacanya ma'a. Mad iwad, dua harokat dia. Hanya saja tidak ada otomatis ada alifnya, tidak ada. Ini kalau hamzahnya dalam kondisi berdiri sendiri. Tapi kalau hamzahnya di atas ya, seperti syai'an ya ada. Itu pembahasan mad iwad tadi ya. Kita sedang membahas ininya. Dari segi apa? Dari segi otomatis ada alifnya ini maksudnya. Jadi otomatis ada alifnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, afwan. Meski demikian, ada sebagian kata yang berhukum mad badal namun tidak melalui proses penggantian hamzah seperti Al-Qur'an mustahzi'un. Al-Qur'an bukan Al-Qur'an bukan, mustahzi'un bukan, mustahzi'un. Al-Qur'an sudah ada desainnya seperti itu. Tempo bacaan. Panjang mad badal pada riwayat Hafs an Asim ada 2 harakat saja. Bahkan pada mayoritas riwayat qiraat membaca 2 harakat saja untuk mad badal ini. Ya. Dengan syarat tidak bertemu dengan sebab yaitu hamzah atau sukun. Karena nanti kalau hamzah kemudian ada matnya a, i, u, mad badal ini maksudnya, dan ketemu dengan hamzah atau sukun, maka nanti jadi mad far'i. Contoh a ketemu hamzah, ri'a annas, ya, jadi mad wajib muttasil. Baik, kenapa? Karena ada sebab hamzah. Jadi kalau ada mad badal a ketemu dengan hamzah dalam satu kata, ri'a annas, wajib muttasil. Paham ya? Waja'u u ketemu dengan hamzah juga dalam 2 kata, jaiz munfasil. Waja'u abahum. Contoh. Paham ya? A ketemu dengan sukun ataupun tasydid dalam satu kata. Aminal baital haram. Maka menjadi apa? Mad lazim. Intinya kalau ada hamzah setelahnya alif, yang namanya hamzah setelahnya mad maksudnya, mad badal maksudnya, ketemu dengan sebab hamzah ataupun sukun maka menjadi mad far'i. Jadi bukan lagi mad badal. Jadi menjadi mad far'i yang lain maksudnya. Menjadi mad far'i yang lain, yaitu bisa jadi wajib muttasil atau jaiz munfasil atau jadi mad arid lis-sukun misalkan yastahzi'un. Nah, berhenti kan? Berarti menjadi mad arid lis-sukun. Demikian. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan mad badal apakah termasuk kelompok mad asli atau mad far'i. Nah, perhatikan. Para ulama berbeda pendapat. Ini mad badal maksudnya asli atau far'i. Sebagian mengatakan ini mad asli ini. Kenapa? Pokoknya yang setiap 2 harakat pokoknya mad asli. Supaya simpel. Setiap yang 2 harakat itu mad asli. Mad badal di sini berapa harakat? Pada riwayat Hafs an Asim. 2 harakat itu sudah masukkan mad asli saja. Gampang ya? Adapun kelompok yang kedua mengatakan enggak, mad badal mad far'i dia. Kenapa? Karena mad badal terbentuk karena sebab. Ini yang pertama, sebabnya hamzah. Yang kedua, dia berhukum jawaz. Dia tidak 2 harakat di semua riwayat ataupun qiraat. Ada riwayat Warsh yang membacanya dengan 2, 4, 6. Sehingga hukumnya jawaz dia. Nah, paham ya? Jadi karena dia terjadi karena sebab hamzah dan hukumnya apa? Jawaz. Demikian. Baik, catatan. Jika memulai bacaan pada kata berikut ini, maka berlaku hukum mad badal. Contoh. U'tumina. Kalau kita mulai u'tumina. Itu nih kalau kita itu nih. Demikian. Baik, kita break sejenak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan mad arid lis-sukun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pada bait ke-130. Berkata An-Nadhim rahimahullah taala, ini berkaitan dengan mad arid lis-sukun. Beliau mengatakan Aridu sukuni lil waqfi thabat. Ya, setelah disebutkan tadi untuk mad far'i yang berhukum jawaz, sudah disebutkan yang pertama jaiz munfasil, kemudian yang juga sama dengan jaiz munfasil adalah mad silah tawilah, kemudian berikutnya mad badal. Nah, sekarang ditambahi dengan mad arid lis sukun. Aridu sukuni atau sukunnya itu muncul lil waqfi dikarenakan waqaf thabat. Ya, tetap. Artinya ada mad yang berhukum jawaz berikutnya yaitu mad arid lis-sukun yang terjadinya adalah saat mad atau mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi aktifnya hanya saat waqaf saja. Kalau wasal maka tidak berlaku sebagai mad arid lis-sukun tapi sebagai mad tabi'i biasa. Baik. Jadi mad arid lis-sukun ini mudah ya insyaallah. Ini mad yang terjadinya hanya saat waqaf saja dan rumusnya dari mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Sudah selesai. Jadi rumusnya antum hafalkan mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Contohnya misalkan di dalam surah Al-Fatihah dari awal misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, ini contoh daripada mad arid disukun. Awalnya al-alamina menjadi al-alamin. Mi mad tabi'i, ya sukun sebagai kasrah ketemu dengan nun fathah yang kemudian disukunkan karena waqaf. Dan ini hanya saat waqaf saja ya. Kalau wasal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Al-Alamin Ar-Rahman. Dua harakat saja. Hanya dua harakat saja sebagai mad tabi'i atau mad asli biasa. Tayyib. Ya, dinamakan sebagai mad arid sukun dikarenakan huruf terakhir yang disukunkan tersebut asalnya berharakat namun kemudian disukunkan karena waqaf. Arid itu artinya muncul. Arid artinya muncul. Ya, arid disukun maksudnya sukunnya itu muncul karena apa? Waqafan, karena waqaf. Tempo bacaannya untuk mad arid disukun ini hanya aktif saat waqaf saja, ini harus kita perhatikan, dan ia boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Jadi bisa 2 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 2 harakat saja. Atau 4 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Atau 6 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Demikian. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi, bil qasri qif wal wasti wat tatwili. Jadi bil qasri qif wal wasti wat tatwili. Dengan qasr yaitu 2 harakat, qif berhentilah. Wal wasti dan juga tawassut 4 harakat, wat tatwil maksudnya tul 6 harakat. Jadi kalau berhenti pada mad arid sukun maka bisa apa? Bisa 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Adapun jika diwasalkan dengan kata setelahnya maka ia bukanlah mad arid sukun namun sebagai mad tabi'i biasa dan dibaca panjang 2 harakat saja. Ya sudah kita jelaskan tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan. Ya kalau kita wasal maka 2 harakat saja sebagai mad tabi'i. Lanjut. Kalau tadi mad arid disukun rumusnya daripada mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf, sekarang mad lin arid disukun. Ya, kita biasa dengar dengan mad lin saja, tapi nama lengkapnya sebagaimana yang dipaparkan oleh guru kami yaitu Syekh Hisham Abdul Bari hafizallahu taala adalah mad lin arid disukun. Kenapa? Untuk membedakan dengan mad lin mahmuz yang ada pada riwayat Warsh. Ya, lin mahmuz artinya sifat lin ketemu dengan hamzah. Syai'in qadir misalkan, syai'a misalkan. Jadi itu namanya mad lin mahmuz. Yaitu sifat lin ketemu dengan hamzah dan itu baca 2, 4, 6 harakat. Mafhum ya? Jadi kenapa namanya lin arid bisukun? Untuk membedakan dengan lin mahmuz. Demikian. Beliau mengatakan, jadi Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau mengatakan wal linu mulhaqun bihi idza wuqif. Dan lin itu dianggap sama dengannya, mulhaq itu artinya dia dianggap sama dengan mad arid bisukun tersebut idza wuqif jika berhenti. Artinya ada sifat lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Ini nanti namanya mad lin arid disukun. Contoh pada surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Quraisyin ini Qurai, Rai ini adalah sifat lin. Ketemu dengan huruf shin. Maka ketika diwaqafkan maka menjadi mad lin arid disukun. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Shayf. Shay sifat lin ketemu dengan huruf fa. Tatkala waqaf maka disebut mad lin arid disukun. Mudah ya insyaallah. Baik. Walakin at-tulu biqillatin wusif. Nah, perhatikan, akan tetapi hanya sedikit yang membacanya dengan tempo tul. Ya, kalau membaca mad lin arid disukun itu sedikit yang bacanya dengan tempo tul. Ya rata-rata ya 2 atau 4 harakat demikian. Ila fi Quraisy. Quraisy. Bukan berarti tidak ada. Ada, bahkan boleh kita 2, 4, 6, hanya saja yang 6 ini jarang. Ya, sedikit saja yang bacanya dengan 6 harakat. Mafhum ya? Jadi wallinu mulhaqun bihi idza wuqif walakin at-tulu biqillatin wusif. Nah, berarti mad lin arid disukun dan juga sebelumnya mad arid disukun hanya aktif saat kapan? Saat waqaf saja. Saat wasal maka untuk arid disukun jadi mad tabi'i biasa, untuk mad lin arid disukun menjadi sifat lin biasa, tidak dibaca panjang.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Jadi Quraisyin dan juga as-sayfi tadi saat wasal hanya sebagai sifat min saja, tidak dibaca panjang. Tempo bacaan untuk mad lin arid disukun hanya aktif saat waqaf dan boleh dibaca panjang 2, 4, 6 harakat sebagaimana mad arid disukun. Hanya saja jarang yang bacanya dengan tul atau 6 harakat. Adapun jika diwasalkan dengan kata setelahnya maka ia dibaca pendek. Kita sudah contohkan tadi. Taib. Bait 132. Sekarang terkait dengan catatan daripada sifat lin. Perhatikan, ini penting ya, barangkali faedah baru bagi sebagian kita. Walafdhuhu fil qasri mithlu kay walau khaufun alaihim hakadzal qaumu talau. Walafdhuhu, dan pengucapannya, melafadzkannya fil qasri dalam kondisi qasr. Artinya qasr yang merupakan lawan daripada mad. Qasr di sini pendek, benar-benar pendek. Bukan qasr 2 harakat, tapi qasr di sini artinya pendek. Dia tidak dibaca panjang. Jadi mengucapkannya adalah dengan panjang, dengan pendek, mohon maaf. Jadi mengucapkannya adalah dengan pendek. Mithlu kay walau, seperti kay dan juga lau. Khaufun alaihim, khaufun alaihim hakadzal qaumu. Demikian pula al qaumu talau. Ya, talau mereka membacanya, para ulama membacanya. Jadi talau di sini bisa kita artikan mereka, para ulama membaca dengan pendek, ya. Sifat lin ini seperti pada kay, seperti pada lau, seperti pada khaufun, seperti pada alaihim, seperti pada qaumu. Atau kaum di sini bisa jadi para ulama. Jadi para ulama, atau bisa juga kita jadikan contoh sebagai sifat lin. Dibaca pendek, tatkala apa? Tatkala wasal tentunya. Kalau wakaf tadi 2, 4, 6. Tapi tatkala wasal maka dibaca dengan pendek. Jelas ya? Jadi sekali lagi, sifat lin itu bukan panjang, tapi dia pendek. Hanya saja kalau kita dengar kok kayak ada suara yang ngalir ya. Kayak panjang-panjang dikit, tapi kalau mau kita sebut 2 harakat, ya nggak 2 harakat juga gitu. Maka ketahuilah itu bukanlah mad, itu bukan 2 harakat, tapi itu adalah aliran suara yang merupakan konsekuensi dari sifat rakhawah daripada huruf ya sukun maupun waw sukun. Kita tentu ingat ya bahwasanya huruf ya sukun dan waw sukun ya, saat sukun tersebut kita harus berikan konsekuensinya, yaitu sifat rakhawahnya dengan mengalirkan suaranya. Kaifa. Nah, itu seperti as misalkan. Jadi ada aliran suaranya. Kalau kita tanya berapa harakat, ini bukan pembahasan harakat ini. Ini terkait dengan tempo, aliran suara. Mafhum ya? Jadi kaifa yaumi, ini bukan mat. Karena mat itu minimal 2 harakat. Ada yang mengatakan ini 1/3, 1/4, 1/2, 1/3/4. Nah, itu berarti bukan mat. Mafhum ya insyaallah. Jadi sekali lagi sifat lin itu tidak panjang. Jadi kalau lin dalam kondisi wasal maka dia tidak panjang. Adapun seperti ada yang panjang-panjang itu adalah aliran suara daripada huruf ya sukun maupun waw sukun karena punya sifat rakhawah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Contoh misalkan likaila ta'sau 'ala ma fatakum, likaila. Contoh lagi wala khaufun 'alaihim, atau sebelumnya walaula fadlullahi 'alaikum. Kemudian فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Maka itu semuanya tadi dibaca pendek. Kalau yang ngalir sedikit, ada aliran suara, maksudnya ada aliran suara, ini namanya sifat rakhawah. Lanjut. Sudah selesai ya terkait dengan sifat lin tatkala wasal maka tidak dibaca panjang. Bait 133 sampai 134. Nah, ini kalau seumpamanya ada mad arid disukun dengan mad lin, arid disukun. Yang pertama ada arid disukun, setelahnya ada mad lin arid disukun. Nanti dibalik ada mad lin arid disukun, setelahnya ada mad arid disukun. Jadi bagaimana sih kaedahnya? Beliau mengatakan fa'aridun lil waqfi in linan tala fasawwi aw zid fil akhiri ma'ala. Fa'aridun lil waqfi, jadi kalau kita berhenti pada mad arid lisukun, jadi kalau kita itu waqaf berhenti pada mad arid lisukun, in linan tala, jika setelah arid lisukun ada mad lin, jadi arid lisukun dulu nih. Contohnya dalam surah Quraisy misalkan alladzi at'amahum min ju', misalkan berhenti ju', ini berarti mad apa? Arid lisukun. Wa amanahum min khauf, berarti mad apa? Mad lin. Nah, yang pertama arid lisukun, yang kedua mad lin. Ini gimana kaedahnya? Fasawi, maka samakan panjangnya. Mad arid disukun 2 harakat, mad lin 2 harakat.
Maaf ya. Mad arid disukun 4 harokat, mad lin juga 4 harokat. Mad arid disukun 6 harokat, mad lin juga 6 harokat. Fasawi, maka samakan. Kalau yang arid disukun 2 harokat, lin juga 2 harokat. Taib. Kalau mad arid disukun 4 harokat, lin juga 4 harokat. Kalau mad arid disukun 6 harokat, lin juga 6 harokat. Maka samakan. Sama, 2, 2, 4, 4, 6, 6. Taib. Auzid fil akhiri ma'ala. Nah, perhatikan. Taib. Auzid fil akhiri ma'ala. Maka samakanlah kadar panjangnya atau tambahkan mat yang akhir yaitu mat arid disukun dengan kadar yang lebih tinggi. Jadi kita tambahkan dengan apa? Kadar yang lebih tinggi. Alladzi at'amahum min ju'. Misalkan kita membaca matlinya 2 harakat, mat arid disukunnya, maka dia 2 atau 4 atau 6. Paham ya? Jadi kalau matlinnya 2 harakat, mat arid disukunnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau mat linnya 4 harakat, maka mat arid sukunnya bisa 4 atau 6. Kalau mat linnya 6 harakat, maka mat arid sukunnya 6. Mafhum? Jadi totalnya nanti mat lin 2 harakat, mat arid sukun 2 harakat. Mat lin misalkan berapa? 2 harakat juga, mat arid sukun 4 harakat. Mat lin 2 harakat, maka mat arid sukun 6 harakat. Mat lin 4 harakat, maka mat arid disukun 4 harakat. Mat lin 4 harakat, mat arid disukun 6 harakat. Mat lin 6 harakat, mat arid disukun 6 harakat. Totalnya ada 6 cara. Kita bisa lihat di situ ya. Jadi alladzi at'amahum min ju'. Intinya kadar daripada mat arid disukun itu antara sama, minimalnya sama atau lebih panjang dari mat lin. Paham ya, kaidahnya gampang. Jadi intinya adalah arid sukunnya kalau bertemu dengan lin, maka minimalnya sama kedua ini, 2 atau 4 atau 6 atau dia mat arid sukunnya lebih panjang daripada mat lin. Kalau linnya 2 harokat ya arid sukunnya 4 atau 6 gitu ya. Kalau linnya 4 harokat ya arid sukunnya 6 gitu. Atau minimalnya sama, 2, 4, 6. Demikian. Lanjut. Wasawi fil aksi wazid ma nazala. Wasawi dan samakanlah fil aksi pada sebalikannya. Jadi sebaliknya, sekarang kalau ada mat lin dulu baru mat arid disukun. Ada mat lin baru kemudian mat arid disukun, maka samakanlah panjang keduanya. Mat lin 2 harakat, mat arid disukun 2 harakat. Mat lin 4 harakat, mat arid disukun 4 harakat. Mat lin 6 harakat, mat arid disukun 6 harakat juga. Wazid ma nazala dan tambahkanlah dengan panjang pada mat yang sebelumnya, itu mat apa? Mat arid sukun. Jadi mat arid sukunnya diberikan tambahan. Ya, contohnya tadi, mat lin 2 harakat, mat arid sukun entah 2, 4 atau 6. Mat lin 4 harakat, mat arid sukun entah 4 atau 6. Mat lin 6 harakat, maka sama mat arid sukunnya 6 harakat. Faham ya insyaallah? Jadi totalnya sama 6 dan 6. Fasittatun tordan wa aksan tujtala. Tordan wa aksan ini intinya adalah suatu kondisi dan juga lawannya atau sebaliknya. Begitu ya. Jadi suatu kondisi dan juga sebaliknya. Kalau yang kondisi pertama misalkan si A di depan, si B di belakang. Sebaliknya si B di depan, si A di belakang. Demikian. Tujtala itu dijelaskan. Jadi ada 6 cara masing-masingnya. Baik itu saat arid disukun di depan, lin di belakang, atau dibalik, lin di depan, arid disukun di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan, panjang mat arid disukun lebih dari mat lin atau minimalnya sama. Paham ya? Jadi lebih dari mat lin atau minimalnya sama. Sudah selesai, alhamdulillah. Selanjutnya bait 135 terkait dengan mat lazim. Sekarang kita beralih pada yang berhukum luzum. Tadi yang berhukum wujub sudah, wajib muttasil. Yang berhukum jawaz sudah, yaitu jaiz munfasil. Kemudian silah tawilah atau silah kubra. Kemudian apa? Mat badal. Kemudian arid disukun dan lin arid disukun. Sekarang yang berhukum luzum, yaitu mat lazim. Walazimun in sakinun ja ba'da mad waslan wa waqfan wa bi sittin yu'tamad. Walazimun dan mat lazim yang berhukum luzum in sakinun ja ba'da mad. Jika sukunnya itu datang setelah mat. Jadi mat dulu baru sukun. Dan sukunnya ini sukun asliyah, entah itu sukun biasa atau sukun tasydid atau tasydid. Mafhum ya? Waslan wa waqfan. Kondisinya bisa jadi wasal maupun waqaf. Mafhum? Jadi
Ada mad ketemu sukun, baik itu sukun yang asli maupun baik itu yang sukunnya itu biasa ataupun yang tasydid, intinya sukunnya asli gitu. Sukunnya asli, bukan arid. Sukunnya asli. Baik itu yang sukun biasa ataupun tasydid, baik dalam kondisi wasal maupun waqaf. Wa bisittin yu'tamad, dan ia dibaca panjang 6 harakat. Yu'tamad. Ya, jadi yang mu'tamad yang dianggap adalah dibaca 6 harakat saja. Pada semua riwayat, pada semua qiraat. Mafhum? Jadi mad lazim selalu dibaca 6 harakat di semua riwayat, di semua qiraat. Baik. Jadi setelah membahas tentang arid sukun dan juga madlin yang disebabkan oleh sukun arid yang muncul karena waqaf dan berhukum jawaz atau boleh, maka di bait ini Syekh Ibrahim As-Samanudi melanjutkan dengan macam mad far'i yang disebabkan oleh sukun asli dan yang berhukum luzum, yaitu mad lazim. Nah, ini beberapa perbedaan antara mad arid dan juga mad lazim. Yang pertama, mad arid sukun disebabkan oleh sukun arid. Jadi dari segi sukunnya arid untuk arid sukun. Sedangkan lazim sukunnya asli. Arid sukun terjadi saat waqaf saja. Kalau wasal dia sebagai mad tabi'i. Kalau mad lazim dia terjadi saat wasal maupun waqaf. Kalau arid sukun dia berhukum jawaz, boleh jadi 2, 4 atau 6. Sedangkan yang mad lazim berhukum luzum, harus 6 harakat. Yang terakhir, mad arid sukun boleh dibaca panjang 2, 4, 6 harakat, sedangkan mad lazim harus dibaca 6 harakat saja, tidak bisa 4 ataupun 2. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, sekarang pembagian mad lazim. Nah, para ulama membagi mad lazim ini menjadi 4 sebagaimana contohnya yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu. Jadi mad lazim menurut para ulama itu ada 4. Ada yang bentuknya kilmi, ada yang harfi. Masing-masingnya itu ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Maka inilah 4 macam mad lazim yang akan dijelaskan secara rinci. Jadi intinya ada mad lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi mutsaqqal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi mutsaqqal. Gampang ya? Bait 136. Wa in tara tahrikuhu fa ashbi'a wa qasur wa 'ainamdud wa wasitahu ma'a. Wa in tara tahrikuhu fa ashbi'a wa qasur. Dan jika harakatnya muncul karena pertemuan 2 sukun, perhatikan, wa in tara itu artinya datang ataupun muncul, arada. Tahrikuhu, harakatnya itu muncul karena apa? Karena pertemuan 2 sukun, fa ashbi'a, maka bacalah dengan isba'. Isba' itu berapa sih? Isba' itu 6 harakat. Wa qasur, dan juga boleh dengan qasar. Berapa sih qasar? 2 harakat. Jadi intinya gini. Pada kasus surah Ali Imran, alif lam mim. Mim ini kan mad lazim nih. Sekarang mad lazim, ya kan? Mim diakhiri dengan suara apa tadi? Mim sukun, betul? Jadi diakhirinya dengan sukun kan? Ketemu dengan Allah. Ini hamzah wasal sukun, lamnya tasydid. Sukun juga. Jadi karena pertemuan sukun ini akhirnya boleh dibaca 6 harakat. Mim Allah, dan mimnya, suara mim sukunnya difathahkan. Karena setelahnya Allah, yang paling ringan dengan fathah. Kalau mimillah, nggak enak. Mim Allah, paling ringan. Mimullah, lebih berat. Mim Allah. Mi-nya ini bisa 6 harakat, fa ashbi'a, bacalah benar-benar dengan isba', yaitu 6 harakat. Wa qasur, atau dengan qasar. Boleh juga dengan 2 harakat. Contoh misalkan. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jelas ya? Jadi kalau harakatnya ini muncul karena pertemuan 2 sukun, ya, maka matnya tadi yang harusnya mad lazim tadi boleh dibaca 6 harakat, fa ashbi'a wa qasur, dan juga boleh 2 harakat. Sebagai apa? Mad tabi'i biasa. Mim Allah. Yang kedua dengan 2 harakat, coba. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, jadi boleh 6 harakat, boleh 2 harakat. Wa wasitahu ma'a. Baik. Sekarang wa aina afan. Wa ainamdud wa wasitahu ma'a. Sekarang huruf ain, ini catatan sebenarnya. Kalau tadi terkait dengan mad lazim yang kemudian karena sukun terakhirnya ketemu dengan sukun sehingga diharakati yang sukun tadi, yang pertama tadi, maka madnya boleh 6, boleh 2. Sekarang khusus huruf ain pada huruf muqatta'ah.
Pada huruf muqatta'ah ada mad lazim yang merupakan huruf ain. Huruf ain ini wa ainam dud, bacalah dengan mad, maksudnya apa? 6 harakat. Wa wasitahu, dan juga boleh dengan tawassut, ma'a, bersama-sama, boleh dua-duanya. Jadi kedua-duanya boleh. Antum baca misalkan kaf ha ya ain 4 harakat, sad misalkan, atau 6 harakat kaf ha ya ain sad. Mafhum ya? Jadi wa ainam dud wa wasitahu ma'a, dan huruf ain maka panjangkanlah ia dengan 6 harakat. Mad di sini maksudnya tul atau isba' 6 harakat, dan juga wa wasitahu, dan boleh dengan tawassut yaitu 4 harakat. Demikian. Ini juga sama dengan yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam Tuhfatul Atfal, wa ainu dzu wajhaini. Huruf ain pada mad lazim harfi, di antaranya huruf ain. Huruf ain ini punya 2 cara baca, yaitu 6 atau 4 harakat. Baik, akan tapi watulu akhas. Yang tul yaitu 6 harakat itu akhas, ashhar, lebih masyhur. Maksud daripada lebih masyhur karena dia adalah jalur syatibiyah. Ini jalur yang lebih masyhur. Jadi 6 harakat dibaca pada jalur syatibiyah. Kalau kita baca dari jalur thayyibah, kita baca 2 harakat. 4 harakat maksudnya. Jadi kita baca 4 harakat. Paham ya? Jadi seperti itu. Lanjut. Definisi mad lazim harfi kilmi musaqqal dan juga mukhaffaf. Bait 137 sampai 139. Beliau mengatakan wa in bi harfin jaa fal harfiyyu wa in bi kalimatin fadzal kilmiyyu musaqqalani haitsu kullun shuddida mukhaffafani haitsu lam yushaddada fi sanaqussu ilmaka al harfiyyu qar wa in bi harfin jaa fal harfiyyu. Jika mad lazim itu terdapat pada bentuk huruf maka namanya mad lazim harfi. Dan jika terdapat pada bentuk kata, maka namanya mad lazim kilmi. Gampang ya? Kalau bentuknya itu huruf seperti sanaqussu ilmak atau naqasa asalukum atau urutan-urutan yang lainnya, yang penting 8 huruf tersebut, maka disebut sebagai apa? Harfi. Tapi kalau bentuknya itu kata seperti waladdallin, as-sakhah, at-tammah dan lain sebagainya, itu namanya mad lazim kilmi. Mutsaqqalani haitsu kullun shuddida. Nah, dua-duanya ini, kullun ini maksudnya yang kilmi maupun harfi ini, dua-duanya musaqqal jika ditasydidkan. Jadi kalau ketemu tasydid atau bahasa lainnya diidghamkan, ya bisa diidghamkan atau ketemu tasydid gampang. Mafhum ya? Maka disebut musaqqal. Musaqqal artinya berat, dibaca berat. Contoh waladdallin. Dall. Itu kan mad ketemu tasydid, berarti namanya apa? Musaqqal. Karena bentuknya kata kilmi musaqqal. Lazim kilmi musaqqal. Contoh alif lam lam. Ketemu tasydid, jadi idghamkan ke mim, maka ini namanya musaqqal. Mukhaffafani haitsu lam yushaddada, dan disebut sebagai mukhaffaf keduanya itu yaitu harfi maupun kilmi saat tidak ditasydidkan, saat disukunkan, saat diizharkan atau diikhfakan. Ain diikhfakan ya berarti mukhaffaf, atau la atau mim sudah izhar sukun biasa maka mukhaffaf. Fi sanaqussu ilmakal harfiyyu qar. Pada kalimat sanaqussu ilmak, sin, nun, qaf, sad, ain, lam, mim, kaf, al harfiyyu qar. Ini adalah mad lazim harfi. Jadi untuk mad lazim harfi dia terkumpul atau tetap pada kalimat sanaqussu ilmak. Gampang ya insyaallah. Baik. Mad lazim kilmi musaqqal. Antum langsung lihat mad lazim kilmi musaqqal. Kita langsung kepada contoh-contohnya saja. Ini gampang semuanya mad lazim ini. Yang penting kita baca 6 harakat sudah selesai sebenarnya. Ya, hanya ini dibagi 4 demikian. Yang lazim kilmi bentuknya kata, gampang. Yang mad lazim harfi bentuknya huruf, gampang. Yang ketemu tasydid musaqqal, yang ketemu sukun biasa maka apa? Maka mukhaffaf. Sudah selesai. Ini contoh-contohnya saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lazim kilmi musaqqal. Antum lihat sini. Dall. Ketemu tasydid. Maka ini namanya apa? Musaqqal. Kilmi musaqqal. Contoh lain.
Wahajjahu qawmuh. Hajjahu. Ketemu tasydid dan bentuknya kata. Maka mad lazim kilmi musaqqal. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Gampang ya insyaallah. Lanjut. B. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Hanya 2 kasus saja dalam Al-Quran. Yaitu di surah Yunus dua-duanya. Yaitu hamzah istifham. Yang artinya apakah? A ketemu dengan al-ana dan juga al-ana. Jadi hanya 2 kasus saja. 2 tempat saja. Contoh misalkan. Athumma idha ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi 6 harakat. Lazim, kilmi, mukhaffaf. Yang satu lagi. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Demikian. Jadi untuk mad lazim, kilmi, mukhaffaf hanya 2 tempat ini saja. Selanjutnya ini tambahan mad farq. Mad farq ini sebenarnya juga dia adalah mad lazim. Sebenarnya mad lazim kilmi tapi khusus pada yang diawali dengan hamzah istifham. Ada hamzah qata' berharakat fathah a yang artinya apakah disebut hamzah istifham. Ini hamzah qata' ya. Kepala huruf ain tandanya. Jadi hamzah qata' fathah ini namanya hamzah istifham untuk bertanya apakah. Nah, maka kemudian tatkala dia ketemu dengan hamzah wasal, ya, kemudian ketemu huruf berikutnya, ya, maka ini nanti akan menjadi mad farq. Untuk membedakan, farq artinya pembeda. Untuk membedakan antara pertanyaan untuk bertanya istifham atau pernyataan untuk mengkhabari, memberitahu. Contoh misalkan, Allah, kalau artinya Allah biasa, Allah, hamzah wasal, lam tasydid, kemudian ha, Allah. Maka ini artinya Allah untuk memberitahu Allah. Mafhum ya? Tapi kalau Allah, ini kan kalau disambung, bunyinya Allah juga gitu. Duh, jadi nggak ada bedanya dong. Allah, Allah. Yang satu untuk ngasih tahu, yang satu untuk bertanya. Bedanya kalau kita omongin, kita ucapkan dalam bahasa Arab, Allah, itu tahu dari intonasinya, ini untuk nanya itu. Allah. Apakah Allah? Ya, Allah. Begitu ya. Nah, untuk membedakan di dalam bacaan Al-Quran, maka kaidahnya adalah hamzah wasalnya diganti dengan alif. Sehingga jadi a, hamzah qata' yang hamzah istifham, a, taib ketemu dengan apa? Lam tasydid. Maka jadilah dia mad lazim. Mad lazim kilmi. Mafhum ya? Allah. Ini namanya tadi ibdal. Hamzah wasalnya seret diganti dengan apa? Huruf mad yaitu alif. Yang pertamanya adalah hamzah qata' fathah, hamzah wasal. Kemudian huruf berikutnya, maka kemudian hamzah wasalnya diganti dengan huruf mad alif. Dan ini namanya ibdal. Baru kemudian dipanjangkan 6 harakat. Nama lain daripada mad lazim yang ini, khusus yang hamzah istifham ini, namanya adalah mad farq. Jadi ada 3 kata pada 6 tempat. Masing-masing katanya 2 tempat, 2 tempat. Adzakaraini, adzakaraini, al-ana, al-ana, Allahu, Allah. Sudah. Nanti bisa lihat ayat-ayatnya di situ. Contoh misalkan, Qul adzakarain. Contoh lain. Al-an. Contoh lain. Qul Allah. Demikian. Mafhum insyaallah? Penting. Pada itu hafaz an Asim dari jalur Syatibiyah, mad farq boleh dibaca dengan 2 cara. Nah, ini mad farq ini boleh dibaca dengan 2 cara. 2 cara itu maksudnya adalah ibdal. Ibdal itu yaitu mengganti hamzah wasal dengan mad. Kita sudah praktekkan tadi. Akhirnya dibaca 6 harakat. Atau cara yang kedua adalah dengan tashil. Apa itu tashil? Tashil itu adalah suara antara hamzah dan huruf mad. Antara hamzah dan alif. Kalau hamzah, a Allah, al-an, adzakarain. Ini hamzah, tahqiq dua-duanya. Tapi kalau hamzah dengan mad, Allah, al-an, adzakarain. Mafhum? Ini hamzah dengan mad. Nah, sekarang yang kedua ini dibaca antara hamzah dengan mad. Jadilah tashil ya. Allah, al-an, adzakarain. Mafhum? Hati-hati jangan sampai diubah menjadi ha. Ahadzakarain, ahallah, ahalan. Ini salah. Jadi bukan diganti dengan ha.
Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi'i, Allah wal ana wa adz-dzakaraini abdil wa sahhil fa'rifil wajhaini. Kata Allah, kata al-an, kata adz-dzakarain. Bacalah dengan ibdal dan kemudian dipanjangkan 6 harakat, wa sahhil dan bacalah dengan tashil. Maka ketahuilah dua cara baca ini, dua wajah ini. Gampang ya insyaallah ya. Jadi itulah tadi mad farq. Pada riwayat Hafiz an Asim Jalur Syatibiyah bisa dibaca dengan dua cara, yaitu ibdal dan juga tashil. Berikutnya, sekarang mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal, jangan lupa tadi mad lazim harfi ada pada sanaqussu ilmak. Sin, nun, qaf, sad, ain, lam, mim, kaf. 8 huruf. Sanaqussu ilmak. Baik. Nah, kalau dia ketemu dengan tasydid maka namanya musaqqal. Kalau dia ketemu sukun biasa namanya mukhaffaf sudah. Untuk bisa lihat di sini contoh dan latihan mad lazim harfi. Contoh misalkan alif lam mim. Alif tidak dibaca mat karena tidak ada huruf mat padanya. Alif nggak ada huruf mat. Kemudian lam di sini namanya apa? Mad lazim harfi mutsaqqal. Kenapa? Ketemu tasydid. Karena ditasydidkan, karena diidghamkan. Mim lazim harfi mukhaffaf. Gampang kan? Selanjutnya alif lam mim sad. Alif tidak dibaca panjang, lam harfi mutsaqqal, mim harfi mukhaffaf, sad harfi mukhaffaf. Berikutnya tasim mim ta tabi'i harfi 2 harakat saja, sin akhirnya nun ketemu mim berarti diidghamkan kan, bertasydid akhirnya, maka ini namanya harfi mutsaqqal. Ta sin mim namanya lazim harfi mukhaffaf. Demikian. Baru selanjutnya bait ke 139 lanjutannya matabi harfi wa ma hayyin tahirin bada aswar. Sekarang ada kumpulan huruf muqatta'ah hayyin tahirin, haya tahara. Ada alif, tapi alif tidak dibaca mat. Yang dibaca mat adalah hayyun tahur, haya tahara saja, dan itu namanya mat tabi'i harfi. Bada as-suwar, ini semua juga ada pada awal sebagian surah dalam Al-Quran. Namanya huruf muqatta'ah, dan ada pada sebagian surah dalam Al-Quran, di awal-awal. Mat tabi'i harfi sudah kita bahas. Lanjut, 140. Lil ashri wal arba'i kullun jami'u, nasun hakimun sirruhu laqati'u. Jadi, huruf muqatta'ah tersebut jumlahnya totalnya ada 14. Keseluruhannya itu terkumpul pada kalimat nasun hakimun sirruhu laqati'un. Nun, sad, ha, kaf, ya, mim, sin, ra, ha, lam, qaf, alif, ta, dan ain. Semuanya apa? 14 huruf. Kalau di Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, beliau menyusunnya dengan apa? Silhu suhairan man qata'ka. Silhu suhairan man qata'ka. Adapun pembagian daripada huruf-huruf muqatta'ah tersebut ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompoknya mad lazim harfi. Ada 8 huruf, sanaqussu ilmak dibaca dengan 6 harakat. Kelompok kedua mad tabi'i harfi. Ada 5 huruf, dibaca 2 harakat, yaitu hayyun tahur, haya tahara. Kemudian yang terakhir adalah alif, tidak dibaca mat karena tidak ada huruf mat padanya. Hanya 1 huruf saja. Demikian. Alhamdulillah. Dengan demikian insyaallah cukup untuk pembahasan kita pada siang hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti untuk yang tingkatan mad far'i, maratibul ini yang apa namanya, tingkatan mad far'i ya, tingkatan mad far'i dari segi kekuatannya mana yang paling kuat, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, tafadhol yang ingin bertanya silahkan. Ya, kita izin break sejenak 1 menit, nanti silakan yang mau bertanya. Nah. Mohon maaf untuk pertanyaan, ya insyaallah nanti ditunda pada pertemuan berikutnya saja ya. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.